Banjarbaru terus berupaya meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih bagi warganya. Salah satu langkah strategis yang sedang diambil adalah melalui pembahasan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah, PMP, PT AM Intan Banjar. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepemilikan saham pemerintah daerah di PT AM, tetapi juga menjadi kunci untuk memaksimalkan cakupan layanan air bersih di kota ini. PT AM Intan Banjar, yang merupakan perusahaan penyedia layanan air bersih, memiliki kepemilikan saham yang terbagi antara pemerintah Kota Banjarbaru, pemerintah Kabupaten Banjar, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun saham terbanyak dipegang oleh Kabupaten Banjar, Banjarbaru terus memperkuat posisinya melalui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah ini. Dengan penyertaan modal, pemerintah kota berharap bisa lebih berkontribusi dalam pengembangan layanan dan memastikan setiap warga mendapatkan akses air bersih yang lebih baik. PT Air Intan Banjar ini termasuk perusahaan yang boleh dikatakan nilai baik dibanding daerah-daerah tetangga kita yang lain. Di mana pemilik sahamnya kan ada 3 ini, provinsi, kemudian Kabupaten Banjar, kabupaten tetangga kita, dan Banjarbaru. Nah, kalau bicara saham dari 3 ini, yang terbanyak tentunya Kabupaten Banjar. Syamsuri juga mengungkapkan bahwa cakupan layanan PT AM Intan Banjar saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan banyak daerah lainnya di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, PT AM Intan Banjar menduduki peringkat kedua terbaik setelah Banjarmasin yang cakupannya hampir mencapai 100%. Meski begitu, Banjarbaru tidak berhenti sampai di sini. Syamsuri menargetkan agar cakupan layanan air bersih bisa mencapai lebih dari 90% dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan misi Banjarbaru untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya. Nah, ini yang menjadi target di semua PDAM ya, di semua perusahaan air minum. Cakupan ini kan penting, artinya seberapa banyak sudah jangkauan PDAM ke masyarakat. Nah, di Banjarbaru alhamdulillah dari tahun ke tahun cakupannya terus meningkat. Saat ini kalau tidak salah di angka sudah hampir 90. Pentingnya Raperda PMP ini juga terletak pada peran strategisnya dalam memperkuat layanan publik. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, Banjarbaru dapat memastikan air bersih yang berkualitas bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Raperda ini juga menjadi jembatan bagi peningkatan infrastruktur dan pelayanan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Syamsuri juga menyebutkan bahwa ada tantangan dalam pembahasan Raperda ini, terutama dari sisi dukungan finansial. Sebagai Raperda tambahan, pembiayaannya tidak tercantum dalam alokasi anggaran yang ada, sehingga proses penyusunannya berjalan dengan keterbatasan dana. Ya, kalau kendala secara teknis tidak ada, secara teknis. Yang ada adalah kendala secara dukungan finansial ya, dari kegiatan yang ada di DPR. Tapi alhamdulillah kami di Komisi 2 kebetulan setiap pembahasan di badan musyawarah itu kan selalu diagendakan kunjungan komisi ya. Nah, disitulah kami masukkan materi perda ini dalam kunjungan ke daerah-daerah yang kami anggap sudah membahas juga perda yang ada. Nah, sehingga kami tidak ada kesulitan secara teknis maupun secara finansialnya ya, dan dukungan dana lah dari APBD. Walaupun sekali lagi ini terus terang tidak ada anggarannya di dalam anggaran yang dituangkan di RKA Sekretariat Dewan. Jadi ini perda tambahan. Meski begitu, baik Komisi 2 DPRD Banjarbaru maupun Pansus 7 tetap optimis bahwa Raperda ini dapat diselesaikan dengan baik dan segera disahkan. Dengan Raperda PMP yang diharapkan segera disahkan, Banjarbaru akan mengambil langkah besar dalam memastikan layanan air bersih mencapai setiap rumah tangga. Meski ada tantangan dalam proses pembahasannya, semangat dan komitmen pemerintah serta DPRD Banjarbaru akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Raperda ini. Air bersih adalah hak dasar setiap warga, dan Banjarbaru siap menjawab tantangan tersebut melalui langkah-langkah konkret dan strategis.